saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Rabu, tanggal 11 September. Adapun firman Tuhan yang menjadi pemberitaan kita pada malam hari ini, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga yang ke-9, dan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini saya ambil di ayat yang ke-7 yang akan saya bacakan demikian. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Dan yang menjadi tema adalah memelihara kesehatan mental. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu kesehatan itu penting dan mahal. Dan kita juga sering mendengar bahwa kita perlu menjaga kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Namun satu hal yang patut juga tidak kita lupakan adalah memelihara atau menjaga kesehatan mental. Karena mental ini sangat memberikan pengaruh yang penting untuk kita. Lebih-lebih dalam kita berpikir, bertindak, memahami, dan juga mengambil sebuah sikap terhadap segala sesuatu yang mungkin saja membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh sebab itu firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita menempatkan diri kita pada situasi-situasi yang tidak membuat kita salah dalam melihat dan juga dalam mengambil sebuah kesimpulan. Seorang motivator pernah mengatakan demikian. Jika di suatu tempat atau kelompok kamu merasa tidak nyaman dan tidak bertumbuh, maka keluarlah dari situ. Itu berarti tempat itu tidak baik dan itu akan membawa dampak buruk bagi dirimu. Dan kita juga menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kerangka kita berada atau membawa diri kita dalam suatu tempat, kelompok, masyarakat, maka pasti ada yang namanya relasi atau hubungan. Dari relasi dan hubungan inilah bertemu berbagai macam karakter orang yang tentunya juga memiliki sifat dan juga pemahaman pandangan yang berbeda-beda. Nah, dalam keberbedaan inilah hal tersebut saling mempengaruhi bagi satu dengan yang lainnya. Sehingga terkadang inilah yang kerap terjadi, yang mana
itu juga yang menjadi komitmen kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita bisa menjaga sikap, lebih-lebih dalam perbuatan, perilaku, dalam kita menerima segala hal, baik masukan, baik nasihat, ataupun segala hal yang terjadi di sekitar kita. Firman Tuhan melewati Amsal pasal 14 ayat 7 terusus, bagaimana dikatakan kita harus teliti, kita harus waspada terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik, yang membawa pengaruh besar kepada kita, terutama mental kita. Nah, supaya mental kita tetap sehat, tetap bisa memilah apa-apa yang terjadi dan tidak membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri, ada beberapa hal yang patut kita lakukan. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh motivator tadi, jikalau kamu berada di suatu tempat atau kelompok yang tidak memberikan dampak yang baik bagi diri kita, maka keluarlah dari situ. Carilah tempat-tempat yang mana kita memiliki hubungan yang sehat, relasi yang sehat, bahkan mungkin teman-teman yang sehat, dalam arti memberikan hal yang baik bagi hidup kita. Kemudian yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang memiliki semangat juang dan selalu optimis, yakin, dan tetap percaya untuk menjalani kehidupannya. Kemudian jangan mencampuri masalah orang lain yang mana itu lebih-lebih bukan menjadi ranah kita. Kemudian selanjutnya, kita boleh memilih pergaulan apapun itu. Namun di situ hendaklah kita juga lebih mengutamakan memiliki hubungan yang baik, lebih kepada orang-orang yang berumur atau dewasa yang memiliki banyak pengalaman. Karena biasanya orang-orang seperti ini akan misalnya ia berbagi pengalaman itu berdasarkan apa yang sudah ia alami. Dan tidak hanya itu, ia juga pasti memberikan solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Maka itulah Bapak Ibu cara kita ya, untuk bisa tetap berada dalam kewarasan ya, yang dikatakan tadi oleh Amsal 7, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang dimana kita berguna dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita tetap waspada, tidak hanya waspada terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita, tetapi juga mental kita juga harus senantiasa kita jaga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah diberitakan kepada kami. Kami sungguh menyadari bahwa betapa banyak hal yang
terkadang membuat kami bimbang dan juga terbawa situasi-situasi yang mempengaruhi kewarasan pemikiran lebih mental kami. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya kami senantiasa dapat menjadi pribadi-pribadi yang selalu mawas diri, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang memberikan hal yang baik, membantu kami dalam pertumbuhan, perkembangan, dan juga diri kami boleh menjadi atau memberi hal yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, hari-hari yang kami lalui, kebahagiaan, sukacita, keluarga, rumah tangga, dan juga pekerjaan kami, baik kami sebagai abdi negara, pekerja swasta, petani, nelayan, kebun. Semua yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, namun Tuhan sudah memberikan kami berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa, ucap syukur, berserah diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.